bagus bagus bagus. Jadi walaupun bekerja, walaupun ada kegiatan lain, sempatkanlah diri kalian untuk melayani Tuhan melalui sebenarnya banyak sih ya wadah-wadah ya, tapi kalian memilih Komsos. Nah, kenapa nih kok memilih Komsos pada akhirnya? Ambil kita pelayanan itu tadi, jadi biar apa ya, tujuannya kita itu untuk sesama, nggak hanya untuk diri sendiri gitu sih. Oke. Ya belajar sambil melayani. Wah. Sisi lain juga ya itu tadi, Komsos kan kita sebagai pewarta itu, untuk bisa mewartakan nggak hanya di dalam gereja tapi juga di luar gereja. Oke. Shalom semuanya, kembali lagi di acara Jepret, Jumpa Pewarta Kabar Sukacita. Yeay. Dan di Jepret kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Waduh ya, dari salah satu paroki yang ada di Surabaya juga nih ya, di Kuskupan Surabaya. Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Yeay, hai. Ini yang mana yang namanya Bernis, yang mana yang Sandra nih? Ini Bernis ya? Bernis, ini Sandra. Oke, boleh dipakai ini ya nanti mic-nya ya. Oke, boleh salah satu dulu nih, siapa duluan nih? Siapa? Oke. Oke, boleh tanya-tanya sedikit ya terkait di Komsos ini job deskmu apa sih? Di Komsos ini sih aku biasanya ambil yang ini apa, foto, bagian fotografernya itu gitu. Terus sama kadang kan ini udah mulai ini apa namanya, program baru nih di Sayuka itu kayak reportase. Nah itu saya jadi reporternya. Oh, jadi reporternya. Boleh nih setelah ini ya jadi host juga di sini nih, asik. Boleh. Oke. Selanjutnya? Mungkin sejauh itu sih gitu. Oke, berarti reporter dan mungkin kalau di balik layarnya juga enggak? Di balik layar sih enggak seberapa. Oke. Biasanya Foto sama itu ya. Oke. Terus dihitungin juga saya masih baru sih setelah pandemi itu. Setelah pandemi. Baru join ke Komsosnya paroki. Oh, baru setahunan, setahun 2 tahun. Iya, baru kemarin ikut pelantikan DPP. Oke. Sebelumnya di ini apa, stasi. Kan di Sayuka ada stasi satu, ya itu juga Komsosnya stasi, juga bagian foto. Oke, kalau kegiatan sehari-harinya apa nih Kak? Sehari-hari apa ya, kerja. Oh kerja, Iya, kerja. walaupun kerja tapi tetap melayani di paroki ya. Di gereja, gitu. Jadi kadang nyempetin gitu pulang kerja gitu, nyempetin untuk tugas kalau misalnya ada misa malam. Gitu. Oke, selanjutnya dulu nih ya. Gimana? Loh gimana? Kalau Kak Berni sendiri job desk-nya di Komsos apa nih? Di Komsos saya lebih sering untuk apa ya? Kalau dulu foto. Kemudian pas pandemi saya live streaming, operator gitu kan. Tapi setelah pandemi saya coba fokus ke foto, terus pada akhirnya menemukan hal yang baru untuk video gitu kan, videografi. Sekaligus juga ngedit. Oh, ngedit juga. Foto video, kadang ngedesain, tapi jarang lah kalau untuk ngedesain seperti itu. Oke, kalau boleh tahu media yang kalian miliki apa saja ya? Di Komsos kita ada apa ya? Instagram, YouTube, ya itu. Sama Facebook ya? Facebook, tapi jarang sih. Jarang ya. Berarti yang aktif di Instagram dan di YouTube begitu ya. Kalau YouTube itu salah satunya Sayuka tadi itu ya. Sayuka TV. Oh, namanya memang Sayuka TV. Komsos Sayuka TV. Oh, begitu. Sayuka TV begitu ya. Kalau di Sayuka TV sendiri itu kontennya apa saja biasanya? Sayuka TV ya itu tadi reportase. Terus mungkin ada ya dokumentasi, biasanya kan kayak short gitu kan. YouTube short itu, terus sama ada beberapa misa ya. Misa ya lebih homili misa sih. Oh, homilinya biasanya gitu. Oh, homilinya misa itu di short juga atau di tergantung. Jadi kadang kayak kalau Natalan itu kita mencuplik, kalau saya kan kebetulan yang menghandle itu. Kita mencuplik homilinya Romo, kata-kata bagus Romo di homili itu, terus ya mungkin kayak jadiin video itu, aset video gitu. Jadi kayak ditimpuki video lain gitu. Oke. Ini kan saya melihat juga di teman-teman Sayuka berarti ya, maksudnya ya. Jadi di teman-teman Sayuka sendiri ini kok masih muda-muda nih ya. Berarti kan ada regenerasi begitu ya. Nah, menurut kalian bagaimana sih peran orang muda di dalam Komsosnya kalian ini?
Kalau dari saya ya peran orang muda ya penting sih juga eh, biar nggak hanya apa namanya ya orang yang itu aja gitu loh. Karena di sisi lain anak muda itu juga mereka itu idenya itu lebih banyak gitu loh untuk bisa yang lebih fresh begitu mengembangkan. ya. Iya kan mereka juga ngikuti kayak tren-tren terbaru gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya memang harus disupport juga untuk anak muda supaya mereka juga punya wadah untuk berkembang gitu loh. Oke. Kalau untuk dari teman-teman Sayuka sendiri selain untuk reportase tadi sama dokumentasi itu apakah ada selain itu ya misalnya kayak mengikuti tadi kayak zaman sekarang apa kayak gitu-gitu di Instagram atau kalau di YouTube kan kayaknya lama ya maksudnya untuk video panjang tuh kan kayaknya juga kurang ya jadi kalau misalnya mungkin di Instagram gitu. Kalau di Instagram apa ya mungkin foto. Ya, mungkin kayak video apa itu yang nggak terlalu ngikutin kan kayak di TikTok yang joget-joget gimana gitu Tidak. enggak. Tapi kayak Oke. kita mencoba di YouTube itu kan kalau sekarang saya suka scrolling YouTube, itu kan Oke. ada YouTube Short. Oke. Nah, fasilitas itu yang kita coba gunakan. Oke. Dan ya terkadang kita juga saya sendiri ya lebih tepatnya saya sendiri tuh ya research gitu. Kalau di Reels bisa dapetin berapa konten. Oke. Itu teman saya bagian. Iya. Kalau saya lebih research ke YouTube Short. Oke. Kayak kalau konten wawasan kebangsaan viewsnya segini gitu kan. Tapi kalau konten kayak gimana-gimananya viewsnya segini. Tapi kalau Natalan lebih wow lagi. Oh, berarti menganalisis itunya ya supaya nanti kalau ke depannya berarti kalau aku buat video seperti ini pasti kurang lebihnya akan viewsnya seperti ini gitu ya supaya nanti gimana cara juga meningkatkan atensinya teman-teman juga kepada YouTube-nya kalian begitu ya. Oh, luar biasa ini. Ya. Berarti untuk analisis sendiri itu kalian lakukan sendiri supaya ini juga ya meningkatkan kualitas kalian juga begitu ya. Oke, baiklah. Sambil brainstorming lah sama tim kayak kalau konten ini di shorts gini, kalau di reels seperti ini, terus kelanjutannya seperti apa enaknya gitu. Iya. Wow, luar biasa ya. Ini fotografer, ini dari videografer sama editor juga ya. Mantap sekali nih ya. Kalau kegiatannya Kak Bernis ya tadi ya, Bernis. Saya dulu memang sempat kerja, cuman akhirnya saya resign untuk coba freelance gitu. Freelance. Tapi freelance karena masih merintis kan jadi saya coba untuk pergi ke Komsos, bahkan nggak jarang untuk ke komisi lain di Kuskupan. Seperti gitu. Itu aja. Iya. Bagus. Jadi walaupun bekerja, walaupun ada kegiatan lain, sempatkanlah diri kalian untuk melayani Tuhan melalui sebenarnya banyak sih ya wadah-wadah ya, tapi kalian memilih Komsos. Nah, kenapa nih kok memilih Komsos pada akhirnya? Apa karena passionnya kalian kayak gitu tadi? Apa ya? Kalau saya dulu itu tuh saya rada polos aja ya. Dulu saya itu kan tergabung kayak fotografi, Katolik fotografi itu. Kemudian kok saya melihat teman-teman ini yang para profesional foto ini kok kayak join di Komsos paroki masing-masing di Kuskupan luar Surabaya. Wah, akhirnya saya pas pandemi itu kayak open recruitment. Nah, itu saya join dengan alasan seperti itu. Tapi ternyata pada akhirnya saya menemukan hal yang baru gitu kayak gak cuman foto, video. Gak cuman itu tapi gimana kita bisa mewartakan kegiatan paroki seperti itu supaya umat lain juga tahu. Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan? Sorry tadi gimana? Terkait. Ini ya kenapa kok di gereja? Yeah. Kalau saya mungkin salah satunya sebagai bentuk perutusan. Ya media pelayanan wis. Oke, gitu, perutusan. Karena ya sambil mengembangkan sambil kita pelayanan itu tadi. Jadi biar apa ya tujuannya kita itu untuk sesama, nggak hanya untuk diri sendiri. Gitu sih. Oke. Ya belajar sambil melayani. Sisi lain juga ya itu tadi Komsos kan kita sebagai pewarta itu. Untuk bisa mewartakan nggak hanya di dalam gereja tapi juga di luar gereja. Oke. Dan kalau kalian ini kan bisa dibilang baru. Ini kalau kamu dari kapan ini? Pas mulai pandemi. Pas mulai pandemi juga ya. Open recruitment-nya pas itu. Oh, pas open recruitment kalian ikut begitu ya. Oke, berarti kalian juga didampingi mentor-mentor yang hebat juga ya.
Luar biasa ya. Akhirnya jadi banyak belajar dan menyerap ilmu dari sana sehingga nanti kedepannya pun hidup di Komsos ataupun hidup di ya di kehidupan sehari-hari pun juga kalian bisa mengembangkan diri kalian. Wah, luar biasa nih ya. Oke, kita masuk nih ya ke pembahasan yang agak berat sedikit, gak apa-apa nih ya. Waduh, waduh, waduh. Oke, tentang netralisir media yang dimiliki oleh Komsos begitu. Nah, menurut kalian sendiri kan Komsos ini sebagai media representasi ya, maksudnya jadi bagian yang terdepan lah untuk apa ya, memperlihatkan ke masyarakat bahwa gereja seperti apa, kekatolikan itu seperti apa. Nah, kalau dari kalian sendiri itu membuat media kalian terhadap ya masa-masa politik seperti ini seperti apa sih? Kalau di masa politik mungkin salah satunya waktu ada dialog kebangsaan. Oke. Nah itu kan kita juga ada kegiatan dokumentasi, terus ada reportase juga. Itu sebagai sarana kita untuk apa namanya ya, ke masyarakat untuk jangan golput. Kita harus pakai hak suara kita gitu kan. Dan apa namanya, untuk di gereja kan kita juga nggak ini sebisa mungkin kita nggak memihak gitu, kita nggak ada arah untuk ke situ. Gereja juga nggak apa namanya mewadahi untuk itu kan. Iya. Memang peraturannya kan seperti itu. Betul. Ya intinya ya kita mungkin memberi wawasan ke umat, ke masyarakat gitu tentang paslon-paslon atau mungkin seputar pemilu seperti apa, jangan golput dan lain-lain gitu. Tapi tidak ada kecenderungan atau tendensi ke salah satu paslon, tapi memberikan informasi yang sebenar-benarnya begitu ya terhadap masing-masing paslon begitu. Jadi untuk menambah wawasan umat juga. Gitu. Jangan sampai nanti mungkin karena mereka merasa nggak paham, kurang paham, akhirnya mereka udah nggak usah, asal-asalan gitu. Iya, karena memang kan ini menentukan arah bangsa selanjutnya. Asik. Gitu. Anak muda yang luar biasa ini ya, asik. Oke, mau ditambahin? Sama sih. Copy paste ya. Oke deh. Kalau misalnya mungkin dari Kak Bernis juga nih ya, Bernis betul ya. Untuk kiat-kiat menjaga netralitas gereja nih. Jadi anggapannya gimana sih caranya supaya tidak ada tendensi ke salah satu atau tidak ada tendensi untuk menjatuhkan atau ya seperti itulah. Kiat-kiatnya seperti apa? Kiat-kiat apa ya? Kalau kita ya kalau dari saya sendiri mungkin juga gereja juga semisalnya gak usah paslon deh, caleg. Kalau misalnya ada, tapi sampai saat ini nggak ada, bahkan sampai pemilu ini nggak ada. Mereka minta untuk mewadahi Komsos untuk tolong dong bantu promosiin saya nomor sekian dari partai apa, tapi kita tidak pernah membuka untuk itu. Untuk ya kita juga menjaga netralitas gitu kan, karena siapapun pilihanmu itu kan hak kalian gitu loh. Jadi ya kita juga punya batasan lah ya untuk itu. Lebih ke situ ya, lebih ke arah batasannya supaya kitanya sendiri juga menjaga anggapannya ya. Oke, kalau mungkin dari apa ya kiat-kiat ya, ya mungkin sama sih. Ya itu tadi kita nggak memihak kemana-mana, kita juga nggak mewadahi untuk mungkin itu tadi promosi gitu ya. Kita fokusnya sih untuk menambah wawasan itu tadi sih. Menambah wawasan teman-teman gitu ya. Iya. Oke. Kalau misalnya kalian melihat ada nggak perbedaan mungkin di 5 tahun yang lalu dengan sekarang begitu di pemilu-pemilu yang kemarin itu. Kan kalau yang saya sendiri ya melihatnya bahwa tahun-tahun sebelumnya itu anak mudanya itu kurang apa ya gitu loh, kurang greget gitu ya. Tapi kalau aku melihat sekarang ini ya banyak juga teman-teman entah itu Katolik ataupun anak-anak muda di luar sana juga seperti itu. Nah, kalau menurut kamu bagaimana? Kebetulan saya baru ini ya pemilu. Yang 5 tahun sebelumnya belum. Tapi mungkin karena dampak ini juga digitalisasi mungkin. Betul. Nah ya kan banyak sekarang tuh menggunakan media-media yang ada gitu kan, entah itu Instagram atau TikTok. Banyak dari mungkin pasangan-pasangan atau caleg-caleg paslon gitu kan, mereka menggunakan itu untuk promosi gitu kan, untuk kampanye. Berarti media juga menentukan ya, karena sudah masuk ke ranahnya anak-anak muda juga pada akhirnya mereka notice begitu ya. Luar biasa ya benar-benar. Ya trennya kan gitu, banyak anak muda juga
banyak HP, pegang HP kan, mereka cari info itu dari situ. Ya, tapi tetap dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya ya teman-teman ya, karena tidak semua yang ada di media sosial juga baik adanya begitu dan benar adanya begitu ya. Jadi kadang-kadang ada hoax-hoax juga kayak gitu-gitu kan mungkin kan. Pinter-pinternya anak muda untuk menyaring sih. Iya itu. Jadi selain kita menggunakan media itu, tapi kita nggak boleh asal-asalan juga begitu ya. Oke, kalau dari Kak Bernis? Ya saya sama sih, cuman kalau dari pandangan saya kayak mungkin banyak yang first gitu kan. Ini kali pertama nyoblos, jadi kayak oh aku pertama kali nyoblos, aku harus melakukan yang terbaik untuk bangsaku, mungkin seperti itu kan. Jadi kayak ya kita banyak anak muda yang akhirnya main di komen itu kan kayak mereka memang entah hoax atau betul, tapi mereka juga kayak langsung gitu ya. Iya, lebih kayak karena first time ya kita harus memberikan yang terbaik, jadi kayak secara nggak langsung first-nya itu tuh yang meningkatkan, first time-nya itu tuh yang meningkatkan kayak oh aku harus nyoblos, aku harus melek politik, calon ini gimananya gitu. Seperti itu. Luar biasa ya, sampai tertegun saya loh jawabannya nih ya. Oke, kalau kayak konten-konten yang kalian bikin ini selama masa-masa politik kemarin atau bahkan sampai saat ini, apa nih, seputaran apa? Misalnya kayak mungkin jangan golput kayak gitu-gitu ya? Iya, ya yang seperti itu tadi sih, jangan golput, terus mungkin apa namanya ya, visi misi. Oh paslon. Iya, paslon gitu. Seputaran itu berarti ya. Oke. Kalau untuk ini keapatisan, ya kita kan ngomongin apatis tadi ya. Apatis maksudnya tidak peduli dengan politik begitu. Sekarang mulai peduli begitu. Kira-kira kamu sendiri, kamu nih sebagai pribadi ini, ya apalagi pemilih baru toh? Iya. Bagaimana melihat dari awal mereka kampanye, mereka akhirnya pada saat kamu menentukan pilihan dan pencoblosan pada akhirnya. Seneng nggak sih, maksudnya kayak pesta demokrasinya kita ini sekarang sepertinya sudah mulai. Cukup menarik sih kalau menurut saya ya. Jadi mungkin yang awalnya nggak terlalu tertarik di politik, akhirnya coba untuk cari tahu kayak gitu. Jadi ya karena rame juga di sosmed seperti TikTok, khususnya sering buka TikTok. Iya. Itu jadi ya banyak belajar juga gitu kan. Kayak mungkin lihat dari rekam jejak tiap paslon kayak gitu. Akhirnya kira-kira mana nih yang sesuai sama hati nurani ya, karena memang jangan sampai kita kemakan hoax, kita kecuci otak ini itu gitu kan. Tapi memang harus benar-benar dari hati nurani gitu sih. Jadi awal mungkin nggak terfokus aku mau ke calon yang mana ini gitu, tapi dilihat benar-benar gitu loh mereka bagaimana selama kampanye, bagaimana dan lain sebagainya gitu kan. Kita juga nonton debat gitu kan. Juga itu ya dari situ sampai akhirnya waktu hari pemilihan itu aku udah mantep di ini nih gitu. Berarti mengikuti dari awal ya? Mengikuti supaya nggak salah pilih. Betul. Karena menentukan juga 5 tahun ke depan toh. Betul. Jangan sampai nanti 5 tahun ke depan kita tidak ada sesuatu perubahan yang terasa begitu sampai, ya. Gitu. Oke. Mengikuti nggak dari awal nih? Kalau mengikuti dari awal justru ketika masing-masing paslon mendeklarasikan itu sudah mengikuti. Kayak isunya capresnya si ini gitu. Terus juga tentang apatis anak muda itu, kalau dari saya sendiri juga ya di keluarga terkadang pemilu atau gak pemilu kadang kita ngomongin kayak ini kita belum presiden tapi kayak daerah lain pemilu. Menurut mama papa gimana ya, menurut oma, menurut kamu gimana. Nah di situ kita kayak saling tukar pikiran. Berarti diskusi keluarga pun juga penting ya. Oke. Nah kemudian kan juga media sosial. Kalau anak muda sekarang kan mungkin milihnya karena di layar kayak gimana gitu kan. Tapi kayak kan dari komen-komen itu walaupun mereka buzzer atau apa kan kayak sepintas ada di itu kan rekam jejaknya dulu. Nah di situ kayak ya kita research lagi, bener nggak paslon ini dulu suka begini. Nah dari
dari situ kan kita punya wawasan baru terkait politik gitu kan. Sampai itu yang membuat kita harus bijak memilih gitu. Selain rekam jejak apa? Visi misi. Nah, itu yang kayak yang membuat gimana gitu ya. Gitu. Tapi menurutmu berarti secara pesta demokrasi kita juga sudah luar biasa ya berarti. Betul. Ya tahun ini ya luar biasa sekali. Nah tadi tuh aku mendengar kalau ada namanya dialog kebangsaan ya kalian ya. Boleh ceritain sedikit gak? Mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman juga nih. Nanti mungkin ke depannya 5 tahun ke depan lah. Ceritain apa ya? Mungkin lebih ke acaranya seperti apa, terus acara kita waktu itu bekerja sama dengan WKRI, terus juga kita undang pakar bukan politik banget ya, kayak dari Bawaslu, terus Bakes Bangpol itu kan kayak mereka memberi referensi tentang kita selama pemilu itu, selama kampanye juga apa-apanya gitu loh, tentang kecurangan, tentang apa gitu, seperti itu. Oke, biar kita sama-sama melihat begitu ya bahwa pesta demokrasi kita ini jujur, adil, juber, jurdil, gimana? Luber jurdil, iya luber jurdil itu, iya, begitu ya. Oke, untuk terakhir nih ya, pesan kalian buat anak-anak muda di luar sana yang menonton kita hari ini ya, untuk tidak, yang pertama mungkin lebih ke arah apatismenya itu diturunkan begitu, dan yang kedua adalah join Komsos dong pastinya. Oke, yang pertama yang dari apatisnya ya kita harus peduli juga, karena kan kita memilih itu juga kurang lebihnya menentukan masa depan kita tuh akan seperti apa gitu. Kita memilih pemimpin yang mungkin bisa mendengarkan aspirasi kita sebagai anak muda gitu kan. Apalagi kita yang Gen Z itu perlu sih ya. Jangan juga gampang kemakan hoax. Kita cek fakta itu juga penting. Cek fakta, jadi jangan hanya menerima, kita juga harus bisa mengolah. Jangan asal telan aja gitu. Terus untuk Komsos ya, ya teman-teman mungkin yang punya passion di foto, video, atau mungkin editing, atau mungkin public speaking, ya nggak apa-apa, kita coba join aja, karena sebagai wadah juga untuk kita mengembangkan diri sih gitu. Mungkin di luar sana banyak juga wadah-wadah lainnya. Tapi dengan di Komsos ini kita juga lebih terarah ya untuk bisa melayani sesama gitu kan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Gitu. Asik. Ya itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak Sandra. Lanjut dulu nih. Apatis ya, anak muda yang apatis. Tentu saya memahami mengapa apatis gitu kan, mengapa kalian bisa apatis. Tapi cobalah untuk membuka diri. Mungkin ketika kalian mencoba bersuara tapi kayak nggak didengar, bahkan dibungkam. Tapi cobalah untuk membuka diri, minimalnya untuk memilih dulu. Seperti itu. Itu sih. Kemudian kalau untuk Komsos sendiri, ya jangan pernah takut untuk join. Kita sama-sama belajar ya di Komsos. Paroki bahkan Komsos apapun, kita sama-sama belajar, branding diri. Sama-sama teman-teman bisa upgrade diri, bertemu relasi baru seperti itu. Jadi kalau memang mau join tapi ragu, coba aja dulu. Coba dulu aja ya, siapa tahu malah jatuh cinta ya. Betul, seperti saya itu. Ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Sandra, Kak Bernis. Dan teman-teman di rumah, semoga diskusi kita pada hari ini bisa menjadi permenungan juga buat kita ya. Oh, aku kayaknya harus join Komsos nih. Oh, aku harus belajar lebih banyak terkait politik nih gitu ya. So, jangan lupa untuk saksikan Jepret episode berikutnya ya. Dadah, sampai jumpa. Shalom.